Bayangkan hidupmu runtuh perlahan. Kesehatan pergi, tubuh melemah, harta habis, hingga orang-orang menjauh. Namun di tengah semuanya, hatimu tetap tegak. Inilah kisah Nabi Ayub, manusia yang menunjukkan arti ketabahan sejati. Di antara para nabi, Ayub dikenal bukan karena mukjizat yang gemerlap, tapi karena kesabarannya yang memecah batas ketahanan manusia. Ia diuji dengan musibah yang datang bertubi-tubi tanpa henti, namun lisannya tetap basah dengan syukur. Beliau adalah keturunan keluarga mulia, hidup makmur, tubuh kuat, dan dihormati kaumnya. Namun semua itu bukan pusat kisahnya. Yang menjadi inti adalah bagaimana ia merespons ketika nikmat itu dicabut satu persatu oleh takdir. Karena pada akhirnya bukan derita yang membuat kita runtuh, tapi bagaimana hati kita memilih bertahan. Kisah Ayub mengajak kita melihat dari dekat bagaimana iman mampu berdiri saat seluruh dunia terasa runtuh di sekelilingnya. Maka tetaplah bersama kami hingga akhir, karena melalui perjalanan ini kita akan belajar bagaimana doa yang tulus dapat menembus langit. Dan untuk memahaminya, kita perlu kembali ke masa ketika ujian itu baru saja dimulai. Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Sebelum badai kesakitan tiba, Nabi Ayub hidup sebagai sosok terpandang. Ia kaya, dihormati, dan memiliki keluarga besar yang menyayanginya. Namun segala itu tidak membuatnya sombong. Justru ia semakin rajin beribadah dan banyak membantu orang miskin. Ayub berasal dari keturunan orang-orang saleh, hidup sebagai pemimpin yang bijak dan penyayang. Harta yang banyak tidak membuatnya lupa diri. Ia terus menabur kebaikan seperti ladang yang tak pernah berhenti menumbuhkan tanaman. Keluarganya hidup dalam ketenangan, anak-anaknya tumbuh sehat, rumahnya dipenuhi tawa. Namun yang paling indah dari semuanya adalah keharmonisan mereka dalam beribadah dan saling menguatkan dalam kebaikan. Meski hidup berkecukupan, Ayub tak pernah memalingkan diri dari orang-orang yang kesulitan. Ia selalu siap menolong siapapun yang mengetuk pintunya. Kaumnya memujinya sebagai lelaki dermawan yang tak pernah meninggi hati. Namun benarlah bahwa kadang ujian datang bukan karena Allah membenci seseorang, tapi karena Allah ingin meninggikan derajatnya. Dan bagi Ayub, ujian itu akan segera datang, mengubah seluruh hidupnya dalam sekejap. Segala hal yang dulu tampak kokoh perlahan lehen diguncang. Harta yang melimpah, keluarga yang hangat, tubuh yang kuat, semua itu disiapkan untuk diuji ketahanannya. Tak ada yang tahu kapan badai itu tiba, kecuali Allah. Namun satu hal yang pasti, Ayub memulai ujian panjangnya bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai hamba yang telah terbiasa bersyukur dan bersabar sejak masa lapang. Itulah modal yang kelak menyelamatkannya dari keputusasaan. Dan ketika hari ujian itu akhirnya datang, tak ada tanda-tanda sebelumnya. Hanya perubahan kecil yang kemudian merembet menjadi badai besar yang menelan seluruh kehidupannya. Perlahan, ujian pertama datang ketika penyakit mulai menyerang tubuh Ayub. Tubuh yang dulu kuat kini melemah perlahan. Meski begitu, lisannya tetap basah oleh zikir. Ia sadar, kesembuhan dan sakit sama-sama datang dari Allah. Rasa sakit yang menjalar tidak membuatnya mengeluh. Ia justru memandangnya sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Baginya, sakit hanyalah pakaian sementara yang harus diterima dengan hati lapang. Namun ujian tidak berhenti di sana. Harta yang selama ini ia kelola dengan amanah mulai hilang satu persatu. Kebun-kebun habis, hewan ternak mati, tanah subur berubah tandus. Dalam semalam, kekayaan yang melimpah lenyap begitu saja. Orang-orang yang dulu memuji kebaikannya kini menjauh perlahan. Ada yang berbisik-bisik, mengira bahwa penyakit Ayub adalah hukuman. Padahal, justru Allah sedang mengangkat derajatnya. Ayub tetap tenang menghadapi prasangka itu. Ujian berikutnya lebih perih. Anak Kenania yang ia cintai kembali kepada Allah satu demi satu. Rumah yang dulu penuh tawa kini sunyi. Ayub menahan air mata, bersabar, dan akhirnya berbisik, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Hanya istrinya yang setia di sampingnya. Ia merawat Ayub dengan penuh cinta, tak pernah meninggalkan meski keadaan makin sulit. Kesetiaan sang istri menjadi pelipur lara di tengah badai panjang yang tak kunjung reda. Hari demi hari, tubuh Ayub semakin melemah, namun hatinya justru semakin kuat. Ia yakin Allah tidak akan memberikan ujian kecuali untuk kebaikan hambanya. Keyakinan itulah yang membuatnya bertahan dari putus asa. Setan datang membisikkan keraguan, mencoba menyalakan bara keluhan di hatinya. Tapi Ayub menepisnya dengan sabar yang luar biasa. Tidak setetes pun keluhan keluar dari lisannya. Hanya doa dan harapan pada rahmat Allah. Saat penyakit semakin berat, kaumnya meminta agar ia dijauhkan dari masyarakat. Namun Ayub memilih menjaga hati. Ia memaafkan mereka yang tidak memahami,
Sebab baginya ujian ini hanya antara dia dan Tuhannya. Meski tak mampu lagi berdiri, tidak seorang pun menemukan keluhan darinya. Yang ada hanya doa lirih yang melintasi malam. Ya Tuhanku, Engkau Maha Penyayang. Bila ini demi kebaikanku, aku ridha atas semua yang Kau tetapkan. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam terus diuji ketika rasa sakit mulai membuat tubuhnya melemah. Namun hatinya tetap hidup, tetap bersinar dengan keyakinan. Ia tidak pernah mengeluh, hanya memohon agar Allah tidak memalingkan kasih sayangnya. Pada malam-malam tertentu, ketika rasa sakit makin tajam, Ayub menutup mata sambil tersenyum kecil. Ia mengenang masa sehatnya dengan syukur, bukan penyesalan. Dulu Engkau beri aku nikmat yang luas ya Rabbi, kini Engkau beri ujian, dan aku ridho. Desas-desus tentang dirinya terus menyebar. Kaumnya menuduh penyakit itu adalah aib. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai nabi dan teladan, tetapi sebagai beban yang harus dijauhi. Tuduhan itu menusuk, tetapi ia tetap diam. Dari Keyohan, istrinya menyaksikan semua itu sambil menahan sedih. Ia berusaha tidak menangis di hadapan suaminya. Ia ingin menjadi penyangga keikhlasan, bukan sumber kesedihan. Setiap hari ia membisikkan doa agar Allah menguatkan mereka. Pada suatu sore, Ayub memandang langit yang dipenuhi warna jingga. Wahai Tuhanku, lirihnya, Engkau lebih tahu keadaanku. Aku hanya ingin tetap menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Jangan biarkan lidahku memburukan ujian yang Engkau pilihkan. Tetap saja, bisikan buruk dari manusia tidak kunjung berhenti. Ada yang berkata penyakitnya menular, ada yang menyebut itu hukuman atas dosa. Mereka lupa bahwa Ayub adalah lelaki yang sepanjang hidupnya dipenuhi ibadah dan kebaikan. Rumah kecil mereka kini semakin sunyi. Namun kesunyian itu justru mempertebal cinta mereka kepada Allah. Di tengah sakit, Ayub memperbanyak zikir. Setiap lafaz membuat jiwanya tenang, seakan rasa sakit perlahan mereda. Ada hari ketika tubuhnya tak mampu bangkit, tetapi bibirnya masih kuat menyebut nama Tuhan. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari raga, tetapi dari hati yang terikat pada keyakinan. Istrinya datang membawa air. Dengan lembut ia membantu suaminya minum. Apakah engkau lelah, wahai suamiku? Tanyanya pelan. Ayub tersenyum. Tidak, aku hanya merindukan rahmat Allah yang pasti datang. Malam itu, air mata istrinya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia tidak menangisi penyakit itu, tetapi tersentuh oleh keteguhan hati suaminya. Betapa mulianya engkau, wahai Ayub, gumamnya. Semoga Allah segera memulihkanmu. Waktu berjalan perlahan, seperti menguji ketahanan jiwa. Namun Ayub dan istrinya tetap berdiri bersama, saling menguatkan dalam doa. Mereka percaya bahwa setiap ujian memiliki waktu akhir, dan setiap kesabaran akan dibalas dengan cahaya. Hari demi hari sakit Nabi Ayub makin berat. Namun dalam hatinya tidak pernah muncul keluhan. Ia hanya takut satu hal, jika ujian itu membuatnya lalai dari mengingat Allah. Inilah bentuk kehambaan paling tinggi yang jarang dimiliki manusia. Suatu pagi yang dingin, istrinya kembali bekerja demi mencari sedikit nafkah. Setiap langkahnya berat, bukan karena lelah, tetapi karena harus meninggalkan suaminya dalam keadaan sakit. Namun ia tetap tegar karena yakin Allah melihat pengorbanannya. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini enggan menatap wajahnya. Ketika istrinya menawarkan jasa, banyak yang menolak. Istrinya orang yang terkena kutukan, kata sebagian dari mereka. Kata-kata itu menyakitkan, namun ia menahan diri. Saat pulang, ia selalu membawa sedikit makanan meski kadang hanya seteguk air. Ayub menerimanya dengan penuh syukur. Rezeki dari Allah tidak pernah terlambat, ujarnya. Kalimat itu membuat istrinya kembali semangat. Suatu hari, ketika penyakit Ayub mencapai puncak kelemahannya, istrinya menangis sambil memegang tangan suaminya. Wahai Ayub, doakan agar Allah meringankanmu. Aku tidak sanggup melihatmu menderita. Ia tidak mengeluh, hanya memohonkan kasih sayang. Ayub tersenyum lembut. Aku malu meminta sembuh, padahal Allah telah memberikan bertahan-tahan kesehatan penuh nikmat. Betapa tidak pantas jika aku mengeluh hanya karena ujian beberapa tahun saja. Jawaban itu membuat istrinya tersentuh, tapi juga semakin takut kehilangan dirinya. Hatinya terbelah antara kekaguman dan kesedihan. Ia tahu suaminya adalah hamba pilihan Allah, tetapi tetap saja ia ingin melihatnya kembali sehat. Pada malam yang sunyi, Ayub bermunajat dengan doa yang halus. Ya Rob, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Doa ini bukan keluhan, tetapi pengakuan hamba yang merendah di hadapan Sang Pencipta. Ketika doa itu naik ke langit, para malaikat menyambutnya. Mereka kagum dengan kesabaran Ayub yang tidak pernah luntur. Ini adalah doa hamba yang paling sabar, ujar malaikat. Allah pun mendengar, dan rahmatnya mulai mendekat. Esoknya,
Langit tampak berbeda, udara terasa lebih lembut, cahaya matahari lebih hangat. Tanpa disadari, ini adalah tanda awal turunnya rahmat. Ayub merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasa selama bertahun-tahun. Lalu terdengar suara lembut menyapanya, "Hentakkanlah kakimu." Ayub menuruti perintah itu. Dari tanah memancar mata air jernih. "Inilah tempatmu mandi dan minum." Ayub pun membersihkan diri, dan seketika kekuatan mulai kembali mengalir dalam tubuhnya. Perlahan, kulitnya pulih, tulangnya menguat, sakitnya hilang tanpa jejak. Rahmat Allah turun seperti hujan setelah kemarau panjang. Kesembuhan itu bukan keajaiban biasa, melainkan jawaban atas keteguhan iman yang tidak pernah pudar. Ketika istrinya pulang, ia terkejut melihat seorang lelaki tampan dan sehat berdiri di depan rumah. Ia tak mengenalinya. "Aku mencari suamiku, Ayub," katanya gugup. Lelaki itu tersenyum lembut. "Akulah Ayub, wahai istriku." Istrinya menutup mulut menahan tangis. Ia tak percaya. Namun suara itu adalah suara yang sama yang selalu menguatkannya. Ia memeluk suaminya sambil menangis haru. Kebahagiaan itu terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Allah tidak hanya mengembalikan kesehatan Ayub, tetapi juga mengembalikan kehormatannya. Orang-orang yang dulu menjauh kini kembali menghormatinya. Mereka datang meminta maaf atas sikap mereka di masa lalu. Ayub tidak menyimpan dendam. Ia menyambut mereka dengan hati lapang. "Apa yang Allah ambil dariku adalah milik-Nya, dan apa yang Dia kembalikan pun datang dari rahmat-Nya," ujarnya. Kata-kata itu membuat orang-orang malu namun juga tersentuh. Setelah kesembuhan itu, Allah melimpahkan rezeki baru yang lebih besar dari sebelumnya. Ternak kembali memenuhi padang. Tanaman tumbuh subur. Rumah mereka kembali hidup seperti dulu. Semua itu datang tanpa ia minta. Allah juga memberi mereka keturunan yang banyak. Sebagai pelengkap kebahagiaan mereka, anak-anak itu tumbuh dalam kasih sayang dan didikan yang lembut. Belajar langsung dari kesabaran dua orang yang pernah melewati badai kehidupan. Ayub lebih sering menatap langit dengan penuh syukur. Ujian yang panjang telah mengajarinya satu hal penting. Nikmat sejati bukanlah harta atau kesehatan, tetapi hati yang selalu terikat kepada Allah dalam segala keadaan. Orang-orang dari negeri jauh datang mendengarkan nasihatnya. Mereka ingin belajar kesabaran dari seorang hamba yang mampu bertahan selama 18 tahun dalam sakit yang tak pernah berhenti. Kisahnya menyebar sebagai sumber inspirasi. Ayub selalu menekankan satu hal. Kesabaran bukan berarti tidak sakit. Kesabaran adalah tetap yakin pada Allah, meski semua yang kita miliki diambil satu persatu. Kata-kata itu tertanam kuat di hati orang-orang yang mendengarnya. Di akhir perjalanan, Ayub hidup sebagai hamba yang jauh lebih dekat kepada Allah. Ia merasakan manisnya ujian dan manisnya pertolongan. Dua-duanya adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Dan dari kisahnya, dunia belajar makna sabar yang sesungguhnya. Kisah Nabi Ayub mengajarkan bahwa ujian tidak datang untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengangkat derajat kita. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan ketika dunia berpaling, pertolongan itu datang saat hati tetap teguh. Kesabaran Ayub bukan sekadar menahan sakit, tetapi menjaga akhlak di tengah badai. Ia tidak menyalahkan Allah, tidak mengeluh pada manusia. Ia menjaga lisannya, menjaga hatinya, dan memilih untuk tetap berharap meski hari-harinya gelap. Istrinya menjadi teladan kesetiaan yang jarang ditemukan. Ia tidak lari ketika keadaan berubah. Ia justru menjadi cahaya yang menemani suaminya dalam panjangnya ujian. Kebahagiaan mereka di akhir adalah hadiah bagi cinta yang sabar. Kita belajar bahwa doa tidak selalu dijawab seketika. Doa Ayub akhirnya menembus langit setelah 18 tahun penuh kesabaran. Ketika waktunya tepat, Allah membalas dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang ia harapkan. Semoga kisah ini membuat kita lebih kuat dalam menghadapi hidup. Setiap rasa sakit, kehilangan, atau kegagalan bukan akhir dari segalanya. Ada hikmah di baliknya. Ada rencana yang belum terlihat, dan Allah tidak pernah keliru.